Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yolanda Putri, guru lokal Tadris Matematika 4B. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang trigonometri. Sebelum penjelasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan yang pertama, yaitu standar kompetensi. Menggunakan perbandingan dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu kompetensi dasar. Melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengenal apa sih trigonometri itu? Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon dan metron. Arti trigonon yaitu adalah 3 sudut dan metron sendiri adalah mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Selanjutnya kita masuk ke bentuk umum trigonometri. Dapat kita lihat gambar ya. Gambar segitiga siku-siku yang bersiku-siku di C. Dari gambar tersebut dapat kita ambil rumus Pythagoras, yaitu cara mencari C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Cara mencari B yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat. Cara mencari A yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Dari rumus ini, kita bisa memperoleh sin alfa, cos alfa, tan alfa, cosec alfa, dan kotangent alfa. Dengan rumus sin A sama dengan A per C. Dengan A terletak di depan sisi miring dan C terletak di depan sudut siku-siku. Atau bisa juga kita singkat dengan demi, depan per miring. Yang kedua yaitu cos A sama dengan B per C. Atau bisa juga kita singkat dengan samping per miring, sami. Yang ketiga yaitu tan A sama dengan A per B. Atau bisa juga kita singkat dengan depan per samping, desa. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu panjang sisi-sisi suatu segitiga. Dapat kita lihat gambar. Panjang sisi di hadapan sudut dinamakan A, panjang sisi di hadapan sudut dinamakan B, panjang sisi di hadapan sudut dinamakan C, panjang sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku mempunyai hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk lebih memahaminya, kita terapkan pada contoh soal berikut. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C. Panjang A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Tentukan panjang sisi C dan tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut alfa. Penyelesaiannya, C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi sin alfa sama dengan A per C sama dengan 4 per 5. Cos alfa sama dengan B per C sama dengan 3 per 5.
tan alfa sama dengan A per B sama dengan 4/3. Selanjutnya kita masuk pada rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di semua kuadran. Yang pertama, rumus di kuadran 1, sin 90 dikurang alfa dikurang cos alfa. Yang kedua yaitu cos 90 dikurang alfa sama dengan sin alfa. Tan 90 dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Yang kedua yaitu rumus di kuadran 2. Yang pertama, sin 90 ditambah alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 ditambah alfa sama dengan min sin alfa. Yang ketiga yaitu tan 90 ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Atau sin 180 dikurang alfa sama dengan sin alfa, cos 180 dikurang alfa sama dengan min cos alfa, tan 180 dikurang alfa sama dengan tan alfa. Yang ketiga rumus di kuadran 3. Sin 270 dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Cos 270 dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Tan 270 alfa sama dengan kotangen alfa. Atau sin 270 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 270 dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Tan 270 dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Rumus sudut negatif, sin min alfa sama dengan min sin alfa, cos min alfa sama dengan cos alfa, tan min alfa sama dengan min tan alfa. Rumus sudut lebih dari 360 dengan rumus sin k dikali 360 ditambah alfa sama dengan sin alfa, cos k dikali 360 ditambah alfa sama dengan cos alfa, tan k dikali 360 ditambah alfa sama dengan tan alfa. Berikut adalah tabel lengkap nilai perbandingan trigonometri pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu persamaan trigonometri. Sin X sama dengan sin P. X1 sama dengan P tambah K 360. X2 nya yaitu sama dengan 180 dikurang P ditambah K kali 360. Atau X1 sama dengan P tambah K kali 2. X2 nya sama dengan min P ditambah K dikali 2. Selanjutnya yaitu cos X sama dengan cos P. X1 sama dengan P ditambah K kali 360. X2 min P ditambah K kali 360. Atau X1 sama dengan P ditambah K kali 2. X2 sama dengan min P ditambah K kali 2. Selanjutnya tan X sama dengan tan P. X1 sama dengan P ditambah K kali 180. Atau X1 sama dengan P ditambah K dikali V. Contoh soalnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian A sin X sama dengan sin 20 derajat. X1 sama dengan 20 ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 20 tambah 360. Sama dengan 380 tidak memenuhi. X2 sama dengan 180 dikurang 20 ditambah K kali 360. Untuk K sama dengan 0, X2 sama dengan 160. Jadi HP-nya sama dengan 20 dan 160. Selanjutnya yaitu identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah
persamaan trigonometri yang berlaku untuk semua nilai pengganti variabelnya. Beberapa rumus dasar. Yang pertama yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. 1 ditambah tan kuadrat X sama dengan sekon kuadrat X. 1 sama dengan sekon kuadrat X dikurang tan kuadrat X. Tan kuadrat X sama dengan sekon kuadrat X kurang 1. Dan yang ketiga yaitu 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosek kuadrat X. 1 sama dengan kosek kuadrat X dikurang kotangen kuadrat X. Sedangkan kotangen kuadrat X sama dengan kosek kuadrat X dikurang 1. Untuk lebih memahami identitas trigonometri, dapat kita buktikan pada contoh soal berikut. Buktikan bahwa 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan 5 sek kuadrat X kurang 1. Jawab, 5 tan kuadrat X tambah 4 sama dengan 5. Sek kuadrat X dikurang 1 tambah 4 sama dengan 5 sek kuadrat X dikurang 5 tambah 4. Maka 5 sek kuadrat X kurang 1 terbukti. Yang kedua yaitu buktikan bahwa 3 cos kuadrat X tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3. Penyelesaiannya, 3 cos kuadrat X ditambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3 cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Sama dengan 3 dikali 1. Sama dengan 3. Maka 3 cos kuadrat X tambah 3 sin kuadrat X sama dengan 3 terbukti.